Sobat, kasus Vina nampaknya enggan cepat berakhir. Misteri sebenarnya bukan yang tidak terlihat, dan ada pula kegeraman publik untuk turut serta terlibat dalam pengungkapan kasus Vina. Gotong royong masyarakat dalam pengungkapan kasus Vina patut disyukuri sebagai kultur empati masyarakat Indonesia yang beradab. Polda Jawa Barat menyatakan pembunuh Vina dan Eki hanya 9 orang, bukan 11 orang. Jadi, DPO hanya 1, Peggy Setiawan. Para saksi terpidana ada yang menerangkan 5 orang belum diproses secara hukum. Ada pula yang menerangkan hanya 1 orang. Sementara melalui keterangan saksi terpidana, 2 DPO lainnya, Andi dan Dani, adalah fiktif. Kenapa Surawan hanya fokus untuk memburu 1 orang? Sementara 5 terduga yang disebutkan dalam pemeriksaan saksi terpidana belum ada upaya untuk penyidikan. Surawan menambahkan, apabila di kemudian hari muncul tersangka lagi, kepolisian akan melakukan pemeriksaan. Cerita kasus Vina belum berakhir. Anggap saja itu sebuah langkah kehati-hatian dan kejelian polisi dalam mengungkapkan kasus yang masih terbuka lebar untuk didalami. Namun, logika publik menyaksikan berdasarkan fakta dan akal sehat. Proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini dikawal oleh kuasa hukum kedua belah pihak yang saling berhadapan. Tim kuasa hukum Hotman Paris mewakili keluarga korban almarhumah Vina, dan tim kuasa hukum Jogi Nainggolan mewakili para terpidana. Kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti, menyatakan tidak mempercayai suara sumbang. Kami lebih mempercayai semua hasil yang telah dilakukan oleh institusi Polri. Mengenai penetapan hanya 1 orang DPO, Putri masih membutuhkan penjelasan detail dari Dirkrim Polda Jawa Barat mengenai penyelidikan dan alasan 2 DPO lain tidak ada namanya alias fiktif. Putri berharap yang tertangkap itu jelas pelaku, bukan orang lain yang tidak bersalah dijadikan tersangka. Bila Peggy Setiawan terbukti bersalah dalam menghilangkan nyawa Vina dan Eki, maka dia harus diberikan hukuman yang setimpal. Karena selama 8 tahun Peggy telah menjadi DPO dan menimbulkan asumsi buruk masyarakat hingga menggiring opini pada pihak-pihak tertentu. Putri berharap jangan ada lagi informasi menyesatkan. Jika masyarakat ingin memberikan informasi agar tidak berasumsi, namun harus disertai dengan bukti. 8 orang yang mengakui tidak bersalah, Putri menegaskan bahwa proses penyidikan hingga persidangan sudah sesuai dengan SOP dan perundang-undangan yang berlaku. Putri menambahkan, jangan ada lagi Peggy-Peggy lain yang membuat keterangan palsu seperti para narapidana yang mencabut laporan atas perintah dari kuasa hukumnya. Hal itu dapat dilaporkan sebagai obstruction of justice. Ketika konferensi pers polisi, informasi yang disampaikan sedikit meredam kegundahan publik atas otak pelaku pembunuhan Vina. Peggy Setiawan yang tertangkap menunjukkan keganjilan pada saat konferensi pers di Polda Jawa Barat. Dia kerap menggeleng-gelengkan kepala. Tangannya yang diborgol di belakang ditariknya keluar menunjukkan telapak tangannya. Seolah Peggy memberikan isyarat ke hadapan publik. Di akhir konferensi pers, Peggy Setiawan melontarkan kalimat, "Saya tidak bersalah, saya rela mati." Sontak beberapa petugas kepolisian langsung menggiring Peggy menuju ruang tahanan. Pertanyaan kemudian muncul, apakah Peggy bersekongkol dengan ayahnya? Suharsono, tetangga Peggy yang tinggal di desa Kepongpongan Talun, Cirebon, terkejut. Dia meyakini Peggy salah tangkap. Pasalnya, dia masih bersama Peggy pada tanggal 27 Agustus 2016 silam.
Suharsono menceritakan, beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan Eki, dirinya mengakui ditelepon oleh Peggy yang saat itu tengah berada di Bandung, dan Peggy menawarkan pekerjaan sebagai kuli bangunan bersamanya. Suharsono menjelaskan pembicaranya dengan Peggy dan menurutnya disaksikan oleh beberapa buruh bangunan dan pemberi proyek bernama Aceh. Sebuah pedang bermata dua. Fakta atau hoax perlu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Apakah informasi itu bermanfaat atau menyesatkan? Semakin sengit ketika Kombes Surawan pun menyatakan tersangka Peggy Setiawan berupaya menghilangkan identitas. Pertama, ketika Peggy menetap bersama ayahnya Saprudi di sebuah kontrakan di daerah Ketapang, Kabupaten Bandung pada tahun 2016 sampai 2019 silam. Sang ayah Saprudi diduga turut membantu merahasiakan identitas Peggy kepada warga di sana dengan menyebutkan nama Peggy sebagai Robi. Peggy pun memiliki dua akun media sosial FB, yang satu atas nama Peggy Setiawan dan satu lagi atas nama Robi Irawan. Melanjutkan beberapa kesaksian itu, publik membanjiri media sosial dengan menampilkan wajah Peggy yang pada umumnya serupa, namun tak sama dengan Peggy yang telah ditangkap. Pihak kepolisian tentunya telah memiliki unit khusus untuk memeriksa informasi yang marak di media sosial itu. Sebagian publik tidak ingin hanya sebagai penonton dan pencatat fakta. Namun dengan segala kompetensinya, sebagian publik ingin membantu kepolisian agar dapat segera menuntaskan kasus Vina yang telah tertunda selama 8 tahun. Adanya keterlibatan jutaan masyarakat dalam menelusuri kasus Vina sepanjang memberikan kesaksian dan fakta yang akurat akan memudahkan bagi pihak kepolisian dalam mengungkapkan kasus secara objektif dan transparan. Sobat, perjalanan mendalam pada kejahatan yang kelam 8 tahun silam seringkali diwarnai kesimpulan-kesimpulan yang mengejutkan. Periode waktu yang berbeda kerap menunjukkan tema dan konflik-konflik tertentu yang berkembang bersifat alibi semakin kuat dan melampaui batasan waktu. Eksplorasi pikiran publik dapat menggugah pengkajian karakter baik dan jahat melalui kompleksitas moralitas antara melindungi diri dan harga yang harus dibayar oleh seseorang yang ingin mencari kebenaran. Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.